Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari materi notebook material plastik. Bisa di next. Sebelumnya ini untuk nama-nama anggota kami. Yang pertama ada consideration of terminology. Yang pertama adalah plastik transparan, yaitu eh, plastik yang berbentuk flat dan transparan maupun opaque and groove digunakan dalam berbagai bentuk media. Contohnya transparent plastik, yaitu plastik yang berbentuk datar dan tembus pandang. Contoh paling mudah adalah gambar transparansi untuk overhead projector. Dulu media ini banyak digunakan dalam pembelajaran di kelas maupun presentasi karena memudahkan penyaji untuk menampilkan teks atau gambar langsung ke layar. Selanjutnya, yang kedua ada plastik legat dan beralur, yang umumnya digunakan untuk media audio maupun penyimpanan optik. Misalnya piringan hitam atau vinyl disc yang memiliki alur fisik untuk menyimpan suara. Lalu seiring berjalannya perkembangan teknologi, plastik juga digunakan dalam sistem penyampaian optik seperti laser vision, audio CD, CD-ROM, CD video, hingga CD interaktif. Jadi secara terminologi, plastik di sini bukan hanya sekedar kita pahami sebagai bahan sehari-hari, melainkan sebagai bentuk medium yang memiliki fungsi khusus dalam penyimpanan dan penyajian informasi. Next. Selanjutnya ada historical development. Awalnya plastik digunakan untuk kebutuhan visual, khususnya melalui transparansi OHP. Media ini sederhana tetapi sangat membantu dalam proses pembelajaran karena memungkinkan penyaji menampilkan teks dan gambar ke audiens dalam ukuran besar. Digunakan untuk visual aids seperti overhead transparencies atau OHP. Media ini memudahkan penyaji materi secara langsung di kelas atau presentasi. Yang kedua yaitu ada plastik legap dan beralur. Plastik berkembang bentuk media audio melalui piringan hitam atau vinyl disc. Piringan ini berfungsi dalam merekam suara dan musik dan menjadi salah satu bentuk media populer pada masanya. Vinyl disc atau piringan hitam digunakan untuk merekam dan memutar suara atau musik. Optical storage system atau penyimpanan optik pada plastik, yaitu ada laser vision, audio CD, CD-ROM, CD video, dan CD interaktif. Yang terakhir yaitu ada peranan plastik dalam NBM. Plastik memungkinkan penyimpanan informasi dalam bentuk visual, audio, maupun digital. Sifatnya yang tahan lama, ringan, dan fleksibel menjadikannya bahan utama dalam pengembangan teknologi informasi non-buku. Kontribusi plastik sangat signifikan dalam transisi dari media konvensional seperti film dan tape menuju media digital seperti optical disc atau CD. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya ada variety of application dari plastik. Nah, di bagian plastik itu kita membagi tiga bagian dari sebuah plastik, yaitu laser vision, CD audio, dan CD-ROM. Nah, yang pertama ada laser vision. Laser vision biasa digunakan dalam beberapa penggunaan aplikasi. Nah, biasanya laser vision itu digunakan yang pertama untuk penyimpanan film dan video, kemudian yang kedua untuk sistem informasi interaktif, serta yang ketiga untuk acara-acara seperti seminar, pendidikan, dan perkuliahan. Kemudian yaitu CD audio. CD audio ini digunakan dalam berbagai penggunaan seperti yang pertama musik dan hiburan, yang kedua yaitu produksi audio, dan yang ketiga penyimpanan data audio. Nah, yang ketiga yaitu CD-ROM. Nah, read-only memory digunakan dalam berbagai penggunaan aplikasi. Nah, apa saja yang digunakannya? Yang digunakannya itu seperti yang pertama, penyimpanan data dan dokumen, yang kedua, pendidikan, seminar, serta perkuliahan, dan yang ketiga, hiburan dan permainan, yang keempat, pengembangan dan perangkat lunak. CD-ROM biasa ada di berbagai perangkat-perangkat elektronik. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya dari share. Saat ini perpustakaan tidak bisa lagi hanya fokus pada buku. Untuk mengoptimalkan layanan, penting sekali mereka untuk memperhatikan pengguna bahan non-buku seperti rekaman suara, video, atau media digital lainnya. Ini tidak hanya berlaku bagi orang yang sering datang ke perpustakaan, tapi juga untuk mereka yang menggunakan NBM di luar perpustakaan. Kuncinya perpustakaan harus memahami potensi dasar yang ada
dan menyesuaikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang sangat beragam. Dalam modul menjelaskan perbedaan antara jenis pengguna. Ada pengguna yang memakai NBM dan tidak. Namun ada istilah lain yang lebih spesifik, yaitu adalah klien dan non-klien. Klien sendiri adalah orang yang menggunakan NBM di dalam perpustakaan, sementara non-klien adalah mereka yang tidak tahu atau tidak tertarik memanfaatkan NBM di perpustakaan. Meskipun mereka mungkin menggunakannya di luar sana, seperti menonton video pelatihan di tempat kerja. Intinya bahan non-buku memiliki peran krusial dalam dunia pendidikan dan informasi. Banyak orang terpapar NBM setiap hari melalui media seperti radio, televisi, atau internet tanpa harus datang ke perpustakaan. Boleh next? Oke, pengguna NBM dapat dibagi menjadi dua kelompok. Sorry, salah. Di sektor pengguna NBM dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu produsen dan pengguna pribadi. Produsen adalah mereka yang menggunakan NBM untuk menciptakan produk baru, misalnya tim produksi televisi yang menggabungkan gambar, wawancara, dan foto untuk membuat program. Mereka mengambil berbagai jenis NBM dan menggunakannya untuk menghasilkan sesuatu yang baru, seperti acara atau dokumenter. Sementara itu, pengguna pribadi adalah orang-orang yang hanya menggunakan NBM yang sudah jadi untuk memperoleh informasi atau hiburan. Contohnya seorang siswa yang mendengarkan kaset suara untuk belajar atau orang tua membeli kaset cerita untuk anak mereka. Boleh next? Di sektor pendidikan, pengguna NBM semakin luas. Siswa kini lebih sering menggunakan berbagai jenis NBM seperti video interaktif atau perangkat lunak komputer untuk mendalami media pembelajaran. Ini sangat membantu dalam pembelajaran berbasis sumber daya yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menarik dan praktis. Misalnya, mereka bisa belajar sejarah dengan melihat gambar-gambar lama atau mendengarkan rekaman wawancara tentang topik tertentu. Teknologi yang berkembang juga mendukung pembelajaran dengan cara yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Selain itu, di dunia kerja juga memanfaatkan NBM, terutama dalam pelatihan dan pemasaran. Banyak perusahaan menggunakan video atau materi NBM lain untuk melatih karyawan mereka tanpa harus mengganggu pekerjaan mereka. Misalnya ada kursus pelatihan jarak jauh yang memungkinkan pekerja belajar tanpa harus pergi ke tempat pelatihan. Uh, Hal itu sangat efisien karena para pekerja bisa belajar kapan saja tanpa mengorbankan waktu kerja. Hal ini juga diterapkan di berbagai industri, mulai dari pelatihan di perusahaan hingga edukasi jarak jauh. Pengguna NBM juga sangat terlatih dalam kegiatan hiburan. Banyak orang yang menyewa video atau mendengarkan musik melalui kaset atau CD, baik itu di perpustakaan umum atau layanan sewa lainnya. Ini memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang ingin menikmati hiburan dengan cara praktis dan mudah. Bahkan beberapa perpustakaan kini menyediakan koleksi video dan musik untuk peminjaman yang memungkinkan anggota komunitas untuk mengakses berbagai jenis hiburan. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi telah memungkinkan NBM digunakan lebih luas di berbagai sektor kehidupan, dari pendidikan, dunia kerja, hingga hiburan. NBM telah menjadi bagian penting dalam membantu orang memperoleh informasi dan hiburan dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, pengguna NBM diperkirakan akan semakin meluas dan memberi manfaat lebih banyak bagi masyarakat. Boleh next? Kayak banyak pengguna perpustakaan sebenarnya tidak secara langsung menyadari bahwa mereka membutuhkan NBM seperti video, software, dan materi audiovisual lainnya. Meskipun begitu, perpustakaan kini semakin sering dijadikan tempat utama untuk menyimpan dan mengakses koleksi NBM. Pengguna pun menyambut baik keberadaan koleksi ini, walaupun terkadang mereka harus membayar untuk mengaksesnya.
Hal ini menunjukkan bahwa baik pengguna maupun pustakawan mulai melihat pentingnya peran perpustakaan dalam menyediakan layanan berbasis media non-buku. Namun, akses ke NBM masih jauh lebih terbatas dibandingkan buku. Kalau buku bisa dicari dengan mudah dan tersedia melalui jaringan perpustakaan, NBM hanya bisa dinikmati dalam bentuk yang terbatas, seringkali hanya satu kali, dan bisa dihapus jika tidak populer. Selain itu, banyak rekaman televisi atau video tidak bisa dipinjam karena aturan hak cipta. Hal ini membuat pengguna tidak punya banyak pilihan, berbeda dengan akses ke buku yang lebih luas dan bebas. Lanjut. Tantangan lainnya itu adalah soal biaya. Ketika perpustakaan mulai menggunakan biaya untuk layanan NBM, ada resiko hanya orang-orang yang mampu secara finansial yang hanya bisa menikmatinya. Ini berpotensi memperbesar jurang antara mereka yang punya akses informasi dan tidak. Padahal ada salah satu kekuatan perpustakaan selama ini adalah memberikan akses informasi yang merata dan bebas kepada semua kalangan. Jika hal ini hilang, maka fungsi sosial perpustakaan juga ikut tergerus. Agar perpustakaan tetap relevan, pustakawan perlu mampu mengelola NBM dengan baik. Sama seperti mereka mengelola buku, ini berarti mereka harus menyediakan informasi tentang apa saja yang tersedia, bagaimana cara mengaksesnya, dan bagaimana cara menggunakannya. Baik penggunaan pribadi maupun produsen konten membutuhkan layanan ini, meskipun tujuannya tidak berbeda. Pada akhirnya, kemudahan dan dalam menemukan, mengakses, dan menggunakan informasi menjadi kebutuhan utama semua pihak, baik untuk keperluan pribadi, pendidikan, maupun profesional. Boleh next. Baik, selanjutnya ada dokumen quick equipment, di mana sebenarnya notebook material sini dalam konteks perpustakaan dan arsip ini sudah lama digunakan, di mana baik dalam pita magnetik, mikrofilm maupun jaringan optik. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana pustakawan maupun pengguna memahami dokumen seperti berbahan plastik ini dan bagaimana cara menggunakan peralatan yang dibutuhkan untuk mengakses dokumennya. Media ini tuh dianggap sebagai bentuk baru dari koleksi yang dapat memperluas akses pengetahuan di luar buku cetak. Namun karena sekarang ini sudah lebih modern, peran dokumen berbasis plastik ini mengalami transformasi yang signifikan. Walaupun saat ini CD, DVD, dan mikrofilm NBM berbasis plastik ini masih ditemukan dalam koleksi arsip, tetapi penggunaan perangkatnya semakin terbatas karena perkembangan teknologi digital, di mana perpustakaan modern kini lebih sering berhadapan dengan kebutuhan untuk mengkonversi dokumen tersebut ke dalam format digital agar tetap dapat diakses, sehingga lebih mudah juga bagi pengguna untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut. Sementara itu, peralatan yang dulu umum untuk mengakses NBM berbahan plastik ini menjadi lebih langka dan seringkali mahal untuk dirawat. Dalam praktik terbaru, bahkan banyak institusi lebih memilih untuk melakukan digitization massal dan menyimpan hasilnya di server digital atau sistem cloud. Sehingga meskipun dokumen berbahan plastik ini masih penting dan masih disimpan, penggunaannya kini lebih sering sebagai sumber asli atau original source yang mendukung proses digitalisasi ketimbang sebagai bahan yang dipakai secara langsung. Selanjutnya ada analysis of constraints, di mana penggunaan dan pengelolaan NBM terbuat dari plastik ini tentu saja menghadapi sejumlah kendala yang tentu saja makin hari makin terasa jelas seiring berjalannya waktu. Salah satu masalahnya adalah keterbatasan umur media, di mana penelitian preservasi menunjukkan bahwa NBM plastik ini memiliki daya tahan sekitar 10-30 tahun atau 20-25 tahun yang mengalami degradasi oleh lingkungan seperti suhu tinggi, kelembapan, atau keparahan cahaya. Kendala lain yang lebih krusial adalah semakin modern saat ini, yaitu technological obsolescence, yaitu ketika perangkat
untuk membaca media lama sudah tidak lagi diproduksi. Sehingga banyak perpustakaan dan arsip saat ini menyimpan koleksi dalam bentuk VHS atau Betamax, namun perangkat pemutarnya sudah hampir punah. Hal ini menyebabkan informasi yang secara fisik masih tersimpan pada media berbahan plastik tidak lagi dapat diakses oleh pengguna. Di samping itu, kendala juga muncul dari sisi hukum atau etika, khususnya terkait hak cipta, di mana proses digitalisasi dan migrasi media seringkali terhambat karena status legal yang tidak jelas, terutama untuk koleksi audio visual yang lama, di mana perpustakaan dan lembaga arsip modern dituntut untuk melakukan negosiasi dan menemukan celah hukum agar dapat melestarikan konten, tetapi sekaligus tetap dapat menghormati hak cipta. Selanjutnya yang terakhir adalah material as archive material sebagai material arsip. Meskipun memiliki banyak kendala, MBM yang berbasis plastik ini tetap memiliki peran vital sebagai bahan arsip, sehingga koleksi mikrofilm, kaset audio, rekaman, hingga CD berisi dokumen-dokumen penting semuanya tetap disimpan sebagai jejak budaya, politik, dan juga sosial yang tidak bisa tergantikan. Maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian material. Boleh di next? Perpustakaan modern tidak hanya mengoleksi buku, tetapi juga bahan non-buku. Salah satu jenisnya yang penting adalah berbahan plastik, karena tahan lama, mudah diproduksi, dan menyimpan informasi dalam berbagai bentuk. Sebagai contohnya adalah kaset, CD, DVD, piringan hitam, dan lain-lain. Boleh di next? Plastik yang biasa digunakan dalam pembuatan bahan non-buku memiliki jenis yang berbeda-beda, tergantung fungsi dan bentuk medianya. Beberapa di antaranya adalah polikarbonat yang biasa digunakan pada CD, VCD, DVD, karena bahannya kuat, ringan, dan transparan sehingga cocok untuk penyimpanan data digital dengan teknologi laser. Selanjutnya ada polyvinyl, biasanya disebut PVC, digunakan pada piringan hitam. Digunakan bahan ini karena tahan lama, fleksibel, dan mampu merekam alur suara dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada plastik dan lapisan magnetik. Biasanya digunakan pada kaset pita, dan disket. Ini memungkinkan penyimpanan data atau suara dalam bentuk rekaman magnetik. Selanjutnya, plastik transparan yang biasa digunakan pada mikrofilm atau microfiche, yaitu memudahkan digulung, ringan, dan dapat menyimpan ribuan halaman dokumen dalam ukuran sangat kecil. Yang terakhir ada plastik casing, digunakan pada flash disk untuk melindungi komponen elektronik di dalamnya, ringan, serta mudah dibawa. Boleh di next. Kemudian the variety of format. Untuk bahan yang biasa digunakan untuk audio itu biasanya berupa kaset pita, piringan hitam, CD audio.
Untuk data dokumen, biasanya menggunakan disket, CD-ROM, DVD-ROM, dan flash disk. Kemudian untuk gambar atau mikro, biasanya menggunakan mikrofilm, microfiche. Kemudian yang terakhir untuk video yaitu menggunakan DVD atau kaset video. Oke, selanjutnya ada overhead protection atau yang biasa disebut OHP. Nah, jadi OHP ini adalah alat bantu presentasi klasik yang sangat efektif. Prinsip kerjanya sederhana tapi cerdas. OHP ini menggunakan proyeksi cahaya untuk menampilkan gambar dari film transparan yang kita letakkan di atasnya dan langsung ke layar. Nah, komponen utamanya ada tiga, yaitu yang pertama ada lampu proyeksi sebagai sumber cahaya. Yang kedua ada lensa Fresnel. Ini adalah lensa datar khusus yang berfungsi menyebarkan cahaya secara merata. Yang ketiga ada cermin yang bertugas mengarahkan cahaya tersebut ke layar dan memastikan gambar yang kita lihat orientasinya sudah benar. Nah, OHP ini juga dirancang untuk penggunaan yang nyaman. Ia dilengkapi dengan kipas pendingin untuk mencegah lampu menjadi terlalu panas. OHP modern juga sudah menggunakan lampu tegangan rendah yang lebih hemat energi dan seringkali memiliki kontrol untuk mengatur tingkat kecerahan cahayanya dan menyesuaikan dengan kondisi pencahayaan ruangan. Selanjutnya ada pemutar piringan hitam atau record player. Record player atau pemutar piringan menyimpan dan memutar informasi suara dalam bentuk alur atau groove pada permukaan piringan hitam atau vinyl disc. Nah, di sini record player ini ada dua jenis rekaman, yaitu yang pertama ada mono, yaitu gelombang terdapat di satu sisi alur piringan hitam. Yang kedua ada stereo, yaitu saluran kiri pada dinding dalam alur, saluran kanan pada dinding luar. Nah, di record player ada tiga komponen, yaitu yang pertama ada stylus atau jarum. Yang kedua ada cartridge, yang ketiga ada toner. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu ada control dan fitur record player. Nah, di beberapa record player dianggap fitur otomatis untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang pertama ada lever untuk menurunkan stylus dengan lembut. Yang kedua ada reject control, mengembalikan lengan ke posisi istirahat secara manual. Yang ketiga ada auto return yang mengembalikan toner secara otomatis setelah lagu selesai. Yang keempat ada stacking system, memungkinkan memutar beberapa piringan sekaligus, tapi berisiko merusak piringan karena terlalu banyak gesekan. Oke, selanjutnya ada optical storage system. Sistem penyimpanan optik ini menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis data ke dalam cakram optik seperti CD, DVD, dan lainnya. Data disimpan dalam bentuk fisik, yaitu pit dan LAN, yang dibaca oleh sinar laser berdaya rendah. Nah, keunggulan dari optical storage system ini ada tiga, yaitu yang pertama ada kapasitas penyimpanannya yang besar, umurnya panjang dan tahan lama, lalu aman digunakan karena lasernya memiliki daya yang rendah. Perlindungan datanya yaitu dengan adanya protokol koreksi kesalahan memungkinkan pembacaan data tetap akurat meskipun terdapat kerusakan kecil atau debu. Selanjutnya yaitu ada jenis optical storage. Yang pertama yaitu ada CD audio yang biasanya digunakan dengan kualitas suara tinggi.
Yang kedua ada laser vision. Terbagi tiga, yaitu ada CLV, CAV, dan AIV. Selanjutnya ada CD video yang menggabungkan audio dan video dalam satu cakram. Yang keempat ada CD grafik atau interaktif. Eh, CD ini belum umum digunakan karena perangkat pemutarnya masih terbatas pada saat sekarang ini. Oke, selanjutnya untuk perawatan dan pemeliharaan peralatan, yang pertama ada OHP dengan menjaga kebersihan lensa dan cermin dari debu serta sidik jari. Selanjutnya pemutar piringan. Itu yang diperhatikan ada dua, yaitu jarum dan penggantian jarum. Kalau jarum karena komponennya yang sangat halus, jadi cara membersihkannya dengan berkala dengan cairan dan sikat khusus untuk menghilangkan debu dan serpihan vinil. Jangan sentuh ujung jarum dengan jari. Lalu selanjutnya untuk penggantian diperlukan secara berkala untuk uh, cartridge magnet magnet seringkali harus menggantikan seluruh unit. Untuk penyimpanan optik uh, itu yang diperhatikan adalah cakram atau disknya. Pegang selalu pada bagian tepinya, bersihkan debu dan noda dengan kain lembut yang ditarik dari tengah ke tepi secara radial, bukan diputar untuk menghindari goresan yang melingkar. Oke, selanjutnya yaitu panduan pemakaian. Untuk OHP sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu posisikan OHP menghadap layar, lalu colokan ke listrik, hidupkan kipas, lalu hidupkan lampu, letakkan transparansi, putar knob fokus hingga gambar tajam. Lalu matikan lampu dulu, biarkan kipas mendingin, lalu cabut kabel untuk mematikannya. Untuk penyimpanan, bersihkan dari debu terlebih dahulu. Setelah pemakaian, turunkan kepala OHP, simpan di tempat kering dan tertutup, gulung dan simpan kabel dengan rapi. Untuk media optik seperti CD dan DVD itu memastikan terhindar dari goresan, debu, panas, dan sinar matahari secara langsung. Cara yang benar untuk perawatannya dan pemakaian, yang pertama pegang di tepi atau lubang tengah, jangan pegang kasetnya secara di tengah. Terus simpan dalam casing asli. Posisikan berdiri di rak dan jangan ditumpuk. Lalu labeli pada casing untuk yang bukan pada labeli pada casingnya bukan pada CD atau DVD itu sendiri. Oke, selanjutnya itu pemutar piringan hitam atau record player. Yang pertama, hubungkan ke amplifier dan speaker dan nyalakan dayanya. Yang kedua, pilih RPM 331/3 atau 45 yang sesuai dengan piringan. Yang ketiga, letakkan piring di turntable yang sudah berputar. 4, angkat lengan, arahkan ke track, turunkan dengan hati-hati. 5, lengan kembali otomatis atau angkat manual. Dan untuk matikannya langsung matikan daya. Terus di record player ada kontrol terpenting. Ada 5, yaitu yang pertama ada reject untuk berhenti dan kembalikan lengan. Ada speed untuk pilih RPM. Ada RM lift untuk turun atau naikkan lengan dengan halus. Ada balance untuk seimbangkan volume. Ada arm weight untuk atur bobot. Oke, selanjutnya ya. Next. Punya peran penting di perpustakaan, tapi pengelolaannya lebih kompleks. Dan tantangan utamanya pada aktiviti, yaitu penerbit yang juga tersebar, tidak ada kontrol grafis nasional dan pratinjo barang sering sulit dilakukan karena resiko rusak atau pembajakan. Boleh dilihat.
Selanjutnya ada langkah dan organisasi. Proses akuisisi biasanya dimulai dengan identifikasi, evaluasi, pratinjau, lalu keputusan beli atau sewa. Kalau tidak ada bahan yang sesuai, perpustakaan bisa memproduksinya sendiri. Dan dalam organisasi, lembaga seperti Bright Library, Bright Film berperan menyediakan katalog dan data penting untuk pustakawan. Pratinjau sangat penting untuk bisa menilai kualitas sebelum akuisisi. Bisa dilakukan lewat sistem count approve dan seleksi NDM berbeda dengan buku karena harganya relatif tinggi dan durasinya pendek. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Produksi dan katalogisasi. Kalau bahan tidak tersedia, di perpustakaan bisa memproduksinya sendiri, seperti membuat rekaman atau dokumentasi. Lalu untuk katalogisasi digunakan acuan AACR. Tantangannya adalah format yang beragam, penentuan pengarang yang rumit, dan kebutuhan analisis subjek yang lebih detail dibandingkan buku. Oke, selanjutnya untuk manual of practice. Untuk manual of practice ini, katalogisasi NBM itu berbeda dari buku karena fokusnya lebih ke detail fisik. Nah, selanjutnya memiliki kebijakan penting yang harus ditetapkan seperti jumlah entry, integrated catalog, simplified cataloging, dan self-indexing forms. Lalu menggunakan standar AACR 2 dan menggunakan proforma untuk deskripsi konsisten sesuai standar dan efisien. Boleh next? Selanjutnya storage and retrieval. Jadi awalnya NBM itu disimpan di lemari khusus, tapi sekarang lebih sering di intershelving agar lebih mudah diakses. Nah, karena storage ini beda sistemnya dengan yang buku, harus diseimbangkan antara keamanan sama akses bebas untuk penggunanya. Jadi eh, harus bisa membuat storage yang anti kerusakan, anti pencurian juga, tapi sistemnya itu tidak kompleks, jadi masih mudah untuk diakses. Selanjutnya juga ada label penting yang berisi standar alat, isi, deskripsi singkat, tingkat literasi dan tingkat literasi pengguna. Untuk NBM plastik ini ada rekomendasi format untuk storaging-nya. Eh, untuk kaset dan VHS ada kotak plastik, disimpan di kotak plastik dengan label lengkap dan disimpan dalam posisi tegak. Untuk CD atau DVD disimpan di dalam kotak kardus atau plastik dengan ringkasan isi yang dihindari dari panas atau kelembapan. Selanjutnya untuk vinyl atau record player disimpan dengan sleeve kertas dan cover yang kuat dalam posisi vertikal, dan yang terakhir disk magnetik atau optik yang disimpan dalam sleeve dan dibuat salingan cadangan dan dihindari dari magnet dan panas. Boleh next? Selanjutnya ada copyright. Jadi copyright ini melindungi isi karya cipta, dan biasanya copyright itu durasinya berlaku sekitar 50 tahun. Karena sekarang sudah zaman modern, zaman digital, jadi sudah ada yang namanya digital copy. Nah, digital copy ini downside-nya adalah mempermudah pembajakan salinan yang sama persis kualitasnya dengan dokumen asli atau masternya. Oleh karena itu, ada aturan-aturan yang dapat dilakukan untuk memperlakukan perlindungan terhadap hak cipta dari karya cipta, yaitu menyediakan kopi sirkulasi, menyimpan master dan mendokumentasikan sumber serta lisensinya, lalu menerapkan fair use hanya untuk pendidikan atau riset. Selanjutnya tidak boleh menyalin bagian substansial, adanya rental fee untuk NBM yang tidak perlu dirinci ke user apabila ditanggung oleh pihak perpustakaan, dan yang terakhir perpustakaan harus aktif mengedukasi pengguna soal pentingnya menghormati hak cipta. Next. Ya, selanjutnya ada manajemen. Boleh di next. Yang pertama ada introduction. Manajemen teknologi multimedia plastik adalah proses mengatur,
merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan serta pemeliharaan bahan multimedia berbasis plastik. Misalnya, transparansi proyektor overhead, cakram vinil atau piringan hitam, dan media optik seperti CD-ROM. Tujuannya agar koleksi tersebut dapat diakses, digunakan, dan dilestarikan secara aktif untuk kepentingan pendidikan, penelitian, maupun hiburan. Definisinya itu manajemen di sini mencakup pengelolaan koleksi fisik, media plastik, beserta perangkat pemutarnya, penjadwalan, penggunaannya, serta pelestarian agar tidak cepat rusak. Fokus utamanya itu untuk menjaga kualitas media yang rentan terhadap cahaya, panas, kelembapan, dan penggunaan berulang. Boleh di next. Yaitu selanjutnya ada the physical environment. Itu lingkungan fisik sangat penting dalam menjaga media plastik tetap awet dan dapat digunakan dengan baik. Itu hal-hal yang dapat dikelola antara lain itu ada pengelolaan ruangan penyimpanan. Media harus disimpan di tempat kering, bersih dan bebas debu. Hindari paparan sinar matahari langsung karena UV dapat memudarkan warna dan merusak lapisan plastik atau pita magnetik. Suhu ideal sekitar 18-22 Celcius dengan kelembapan relatif 40-50%. Yang kedua ada pasokan listrik, yaitu perangkat seperti proyektor, pemutar vinil, dan pemutar CD membutuhkan arus listrik stabil. Disarankan menggunakan stabilizer atau UPS untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan listrik. Pasokan listrik juga harus cukup untuk mendukung pencahayaan ruangan dan pendinginan. Boleh di next. Yang ketiga itu ada penerangan. Ruang audiovisual membutuhkan pencahayaan yang bisa diatur. Pencahayaan terang diperlukan saat perawatan dan pengelolaan. Yang keempat ada keamanan dan aksesibilitas. Koleksi multimedia plastik biasanya rawan hilang atau rusak, maka perlu adanya sistem pengamanan seperti CCTV, barcode. Ruang layanan juga harus mudah diakses pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Yang terakhir ada peralatan teknis dan pemeliharaan. Pemutar CD atau DVD, drive optik perlu dibersihkan dari debu dan cangkram disimpan dalam wadah khusus agar tidak tergores. Sediakan ruang khusus teknik untuk perbaikan ringan, pembersihan peralatan, dan pengecekan koleksi sebelum dipinjamkan. Boleh di next. Yang selanjutnya ada staffing requirements. Yang pertama ada masalah NBM atau non-book material sering menimbulkan perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa pustakawan profesional cukup dengan keterampilan tambahan, misalnya pelatihan teknis peralatan audiovisual. Ada pula yang menekan perlunya tenaga tambahan dengan kualifikasi berbeda, seperti teknik audio-video atau staf khusus digitalisasi. Pustakawan audiovisual diperlukan untuk mengelola koleksi, menjadwalkan peminjaman, mengatur penggunaan perangkat. Keterampilan yang dibutuhkan pada staf itu ada pengetahuan bibliografi khusus media audiovisual, kemampuan teknik dasar, dan kemampuan layanan pengguna. Boleh di next. Jadi untuk dari segi financial implications, yang pertama itu dalam buku sebagian menjadi dana bahan pustaka atau materials fund tanpa pemeriksaan buku dan IBM. Yang kedua, biaya utama peralatan, pembelian, pemeliharaan kurang lebih 10% per tahun, penggantian tiap 5 tahun, dan risiko usaha. Tambahan ada asuransi, keamanan, repackaging, pemrosesan, pelatihan staf, dan ruang penyimpanan khusus. Kemudian sebagian MBM juga bisa disewa baik dari video disk, rekaman video, sehingga diperlukan dana khusus. Nah, berikutnya ada staf tambahan tidak khusus untuk NBM, tapi untuk volume koleksi keseluruhan, pelatihan ulang bisa jadi solusi. Nah, proses pemilihan dan katalogisasi lebih lama dan mahal dibanding buku. Ya, karena dananya itu ya. Kemudian beberapa perpustakaan mulai mengenakan biaya peminjaman NBM. Muncul debat apakah layanan serupa bisa berlaku untuk buku. Nah, untuk implikasi finansial NBM melampaui biaya koleksi, mencakup sumber pendapatan baru, dan adaptasi perkembangan teknologi. Boleh di next. Nah, untuk physical control. Koleksi plastik membutuhkan pengendalian fisik yang hati-hati.
Label dan stapler harus dipasang tanpa merusak ban. Penyimpanan dilakukan dalam wadah khusus yang aman dari cahaya dan debu, serta pemeriksaan kondisi wajib dilakukan sebelum dan sesudah peminjaman. Karena ukurannya kecil dan gampang dicuri, kaset atau CD juga perlu sistem keamanan tambahan. Boleh di next. Nah, untuk kesimpulannya, Nah, untuk kesimpulannya adalah masuknya bahan plastik dalam NBM tidak menimbulkan masalah besar. Hanya saja menuntut penyesuaian kecil pada anggaran dan cara pengelolaan. Dengan komitmen staf, penyimpanan yang benar, serta kebijakan peminjaman yang tepat, koleksi plastik bisa dimanfaatkan secara optimal dan memperkuat Eh, baik, selanjutnya untuk pembagian materi, yaitu ada bagian background itu dengan saya Natani Rahel dan Sani Akbar. Untuk the user ada Salah Citra dan Fania. Materials ada Gaina dan Putih. The users and materials ada Cantika dan Siti Humairi. Manajemen ada Nadia dan Rizky. Berikut untuk referensinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,